Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairil ibad. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul jawad. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu had. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Para jemaah Majelis Salawat Dalailil Khairat Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik, hidayah dan kasih sayangnya jualah kita dipanjangkan umur sehingga kita kembali bisa berkumpul setiap pagi Jumat di hari yang paling mulia, di tempat yang juga mulia, untuk memuji makhluk yang paling mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Dalailul Khairat adalah satu kitab amaliyah yang berisikan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang disusun oleh Sayyidi Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Asy-Syadzili, seorang wali kutub pada zaman Sidin. Dan Dalailul Khairat adalah merupakan salah satu wiritan daripada penganut tarekat Syadziliyah khususnya, dan juga merupakan wiritan daripada kebanyakan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam manakibnya disebutkan bahwa Sayyidi Al-Habib Salih bin Muhsin Al-Hamid, wali yang dikenal pada zaman Sidin, yang mana beliau itu pemilik banyak karamat yang disaksikan oleh orang-orang yang sezaman dengan Sidin. Habib Salih Tanggul itu ternyata amalia Sidin adalah merutinkan membaca kitab Dalailul Khairat setiap hari satu hatam. Termasuk amalan Habib Salih Tanggul, Sidin mengamalkan membaca Dalailul Khairat sahatam setiap hari. Itu salah satu amalan Sidin dari sekian banyak amalan Sidin. Abah guru sekumpul, beliau pun juga mengamalkan kitab Dalailul Khairat mulai umur 13 tahun sampai Sidin wafat, setiap harinya satu hatam. Dan guru kita, Abah guru pengasuh Nurul Muhibbin, beliau pun sebagaimana nang ulun dengar sendiri dengan telinga ulun, Sidin mengatakan bahwa amalia Sidin adalah Dalailul Khairat sehari sahatam. Maka kita bisa
menyaksikan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang rutin istiqamah mengamalkan dalailul khairat ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalailul khairat sebagaimana tadi disebutkan bahwa kitab Dalail ini adalah satu kitab yang mengandung salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya dengan Dalailul khairat kita kalau mau mengamalkan kitab ini, kalau kita mau mengamalkan Dalailul khairat, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan baginda Nabi berarti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna awlan nasi bi aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya paling dekat manusia denganku paling banyak bersalawat lawan aku. Semakin banyak kita bersalawat lawan baginda Nabi, semakin dekat kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita bersalawat dengan baginda Nabi, semakin parah kedudukan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi disebutkan bahwa salawat adalah satu-satunya amalan qauliyah, amalan yang merupakan qauliyah. Qaul itu apa? Bacaan, amalan yang dibaca, amalan yang dibaca yang maktu dipastikan bil qabul, diterima. Amalan itu ada qauliyah, ada fi'liyah. Nah, amalan qauliyah nang bacaan nang pasti diterima walaupun riya, walaupun kada ikhlas, itu adalah salawat. Salawat kepada baginda Nabi. Ada juga amalan itu fi'liyah, perbuatan yang pasti akan mendatangkan manfaat kepada orang yang menggawinya. Nah, amalan itu setidaknya ada dua. Nah, walaupun riya, walaupun kada ikhlas. Pertama, bersedekah. Bersedekah itu walaupun kada ikhlas, gawian bersedekah tak, walaupun kada ikhlas akan tetap mendatangkan pahala bagi orang yang menggawinya. Di mana pahalanya itu datang? Kita misalnya bersedekah, kada ikhlas, itu belum lagi pahalanya itu, karena kada ikhlas. Niatnya hendak dipuji, niatnya hendak disanjung, niatnya hendak dinilai orang bahwa inya dermawan, belum berpahala lagi karena rusaknya niat itu. Tapi ketika sedekah itu diserahkan kepada orang yang menerima, hati orang gembira, nah itu datang lagi pahala sedekah lain nang ujar Nabi, idkhalus surur fi qalbil mu'min sadaqah. Memasukkan kegembiraan di hati orang beriman sedekah. Sedekah lain lagi nih. Jadi harta bersedekah. Ya, ketika kada ikhlas dengan sedekah harta, kada berpahala. Tapi ketika menghimungi orang, menggembirakan orang, nah disitulah datang pahala sedekah yang lain. Nah, jadi
sedekah ini walaupun kita kada ikhlas tetap berpahala. Apalagi kalau kita bersedekah sagan pesantren, sagan pembangunan pesantren, sagan masjid, walaupun kada ikhlas, akhirnya orang-orang yang beribadat di situ, orang-orang yang melakukan taat di situ akan mendatangkan pahala kepada orang yang bersedekah itu. Akan mendatangkan pahala kepada orang yang bersedekah di tempat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah fi'liyah yang pasti berpahala walaupun kada ikhlas adalah huduru majalisil ilm. Hadir ke majlis ilmu, hadir ke majlis salawat, hadir ke majlis zikir. Hadir ini itu nak. Hadir ke majlis itu akan mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala walaupun kada ikhlas, walaupun kita kada ikhlas. Nah, sebagaimana ujar baginda Nabi, Allah punya malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di permukaan bumi mencari majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis salawat. Apabila mereka telah menemukan majlis-majlis itu, mereka akan berkumpul di majlis itu. Begitu sudah bubar, malaikat akan naik ke hadrat Allah, melaporkan apa yang mereka temui di permukaan bumi. Lalu ujar Tuhan, apa yang diminta orang-orang yang hadir di majlis itu? Orang-orang di majlis itu minta apa, wahai malaikatku? Ujar malaikat, orang-orang yang hadir di majlis itu kepingin surga beretaan. Ya Allah, kita anak surga Allah. Nah, ujar Tuhan, melihat garang lawan surga, ada melihat Tuhan belum lagi. Ujar Tuhan, apa yang mereka takuti? Mereka takutan neraka Tuhan. Ujar Allah, melihat garang lawan neraka, belum melihat lagi, tapi sudah takutan betul loh. Nah, lalu ujar Tuhan, wahai malaikatku, saksikanlah bahwa orang-orang yang hadir di majelis itu akan aku beri apa yang mereka harapkan, dan aku akan melindungi mereka dari apa yang mereka takutkan. Beretaan nang hadir di majelis itu ya Tuhan. Malaikat sedikit protes, wahai Tuhan, nang hadir di majelis itu kada beretaan hendak menuntut ilmu, kada beretaan hendak berzikir, kada beretaan hendak bersalawat. Lalu apa ujar Tuhan? Wahai malaikatku, humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak akan celaka, yang kada akan rugi orang-orang yang sekedudukan dengan mereka. Siapapun orang yang mau dekat dengan majelis ilmu, yang mau dekat dengan majelisnya para ulama, orang itu kada akan rugi, kada akan rugi. Walaupun sekedar duduk atau sekedar misalnya asa kada purun lagi je umpat duduk di majelis pembacaan, umpat jaga parkir barang je. Untung orang yang mau dekat dengan majelis-majelis ilmu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 3 macam itu amalan yang pasti diterima, pasti berpahala. Salawat itu merupakan ibadah qauliyah. Yang kedua, sedekah dan hadir majelis ilmu itu merupakan ibadah fi'liyah, ibadah gawian, ibadah nang digawi, diperbuat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Nabi itu
di samping mendatangkan pahala yang begitu besar, juga salawat kepada baginda Nabi bisa berfungsi sebagai guru pembimbing kita untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di akhir zaman ini guru-guru yang murabbi mursyid, guru-guru yang bujur-bujur mau mentarbiyah, mendidik muridnya untuk bisa sampai ma'rifat kepada Allah, itu sangatlah langka. Bahkan lebih langka daripada melerang nang habang. Melerang itu biasanya hirang. Ini ada melerang habang, kibritul ahmar, sangat langka. Nah, guru murabbi mursyid itu lebih langka daripada melerang habang itu tadi. Orang yang murabbi mursyid itu muridnya itu di hati haji salah, langsung datang menegur. Walaupun jarak jauh, walaupun artinya secara zahir terpisah jarak yang membentak. Guru di Berada itu waktu arwah Abbasidin hidup, nang murabbi sidin itu Abbasidin. Begitu artinya nang Abba itu hendak pindah alam, diserahkan kepada Al-Habib Zain bin Ahmad Al-Idrus, Surabaya. Jadi guru itu lalu dijulungi Amaliyah. Nah, tengah malam guru itu membaca amalan itu. Tengah malam baca amalan itu. Nah, karena kehendak menuntungakan, lakas tuntung amalan dari guru nih. Nah, sidin kehendakan bakamih mah gurunya ada penyakit sidin. Penyakit ginjal sidin. Bahkan ini pindah nang kadang ada timbul batu ginjal, ada uprahan nang sidin ke Jakarta tuh ada batu di ginjal sidin. Jadi karena ini amalan guru nang diberi oleh Habib Zain, sidin tengah malam baca itu, lalu kehendakan bakamih ditahani sidin. Saya kira tuntung amalan nih. Ada los berbunyi HP, berbunyi telepon. Lalu ujar Habib Zain, bila hendak bakamih, kami akan haji dulu. Langsung haji lagi. Bila hendak bakamih, kami akan haji kami akan jangan ditahan nih. Bayangkan sampai nang itu tahu orang. Jadi bujur-bujur dibimbing orang. Jadi ada nang masalah apapun, datang guru nih. Tergantung ta'alluq hati si murid lawan si guru. Nah, kadang-kadang guru itu bisa datang lewat mimpi, kadang-kadang bisa datang di alam nyata. Tergantung kekuatan arti irtibat, ikatan si murid dengan si gurunya itu. Nah, itu guru seperti semacam itu sekarang ini sangat susah ditemukan. Bukan berarti mereka tuh kadada. Mereka ada, tapi mereka menyembunyikan diri. Karena kita nang seandainya bertamu dengan mereka, kita kadang akan bisa menjaga adab. Kita kadang akan bisa menjaga adab. Maka bila bertamu bubuhannya itu, kalau hendak jadi murid bubuhannya itu, kita mesti siap seperti mayat di tangan tukang mandi. Apapun nang disuruh guru, ada boleh menolak, jangankan menolak, menawar aja ada boleh. Menunda, menawar aja ada boleh. Kada ada tawaran kira ini kada punya kehendak. Kada ada samuan guru. Paribu saja guru, bila kita ini pegawai negeri, ikam ampih jadi pegawai, wajib ampih. Ikam ampih berdagang, ampih berdagang. Itu bila bertaman orang yang kayak itu, napa ujar sidin doang lagi? Ikam je guru kada boleh kawin. Ada boleh kawin tu bang. Sampai mati kada kawin. Kayak para sahabat-sahabat Nabi itu kan langsung Nabi nama membimbing tuh. Itu lain-lain tuh. Lain-lain Nabi itu cara membimbing sahabat tergantung
jiwa sahabat itu nah dibaca oleh Nabi, ini ubatnya nenek, ini ubatnya nenek, ubatnya nang ini. Karena itu setiap sahabat yang datang lawan Nabi minta nasihati, minta papadah, lain-lain wasiat Nabi, lain-lain pesan Nabi lawan sahabat itu. Karena Nabi itu mengetahui penyakit sahabat ini ubatnya, ini ubatnya. Nah, karena begitu sulitnya adab dengan mereka kalau kita berdapat orang-orang seperti itu, nah lalu akhirnya kebanyakan para guru itu menyembunyikan diri mereka. Sehingga ujar Sayyidi Ali Al-Khawwas, pintu-pintu aulia itu hampir tertutup sudah barataan. Sehingga orang-orang awam semacam kita ini kada akan bisa masuk untuk ma'rifat kepada Allah lewat jalurnya para wali itu. Nah, kecuali sabuting pintu nang kada akan tertutup sampai hari kiamat, yaitu jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pintunya baginda Nabi. Maka dari itulah di akhir zaman amalan yang paling baik adalah salawat lawan baginda Nabi. Salawat lawan baginda Nabi itu amalan yang paling harat sudah. Bila kita orang yang pendosa dan amalan salawat lawan baginda Nabi, maka salawat itu akan berfungsi sebagai penghapus dosa. Ini kehebatannya. Dan salawat itu lebih afdal daripada istighfar. Kalau kita istighfar itu kita meminta ampun, belum tentu diterima Allah. Tapi kalau kita bersalawat, malaikat yang memintakan ampun bagi dosa dan kesalahan kita. Kalau kita orang yang taat, kebetulan kita dipilih Allah sebagai orang yang katuju menggawi taat, kita perbanyak salawat kepada baginda Nabi. Amalan kita salawat kepada baginda Nabi. Maka salawat itu akan menjadi sebab taat itu akan semakin bercahaya. Taat itu akan semakin kuat nurnya, akan semakin kuat pancaran cahayanya, yang mana dengan sebab salawat itu amalan-amalan yang ada kekurangannya, amalan-amalan yang ada aibnya, berkat salawat akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehebatan salawat itu bukan hanya dia merupakan satu amalan yang pasti diterima, bukan hanya itu, tapi dengan berkat salawat amalan-amalan lain akan diterima Allah. Sebagaimana di hadis, doa itu kada akan diterima. Doa merupakan ibadah. Doa merupakan ibadah karena ini suruhan Allah. Tapi doa kada akan diterima kecuali si orang yang berdoa itu ada salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkat salawat doa diterima. Nah, jadi ini kehebatan salawat. Dalam sembahyang ada salawat kepada baginda Nabi. Ini hikmahnya. Bahkan salawat itu merupakan rukun qauli yang wajib dibaca dalam sembahyang. Ada kalau salawatun Nabi, kalau di tasyahud awal salawat itu hukumnya sunat muakkad, bahkan itu bagian daripada sunat abad. Kalau artinya di tasyahud akhir, salawat itu hukumnya salawat kepada Nabi hukumnya rukun qauli wajib dibaca. Tak tinggal salawat ada sah. Kenapa hikmahnya?
salawat itu ada dalam sembahyang kita, saya kira sembahyang kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salawat itu bukan hanya manfaatnya tuh, bukan hanya salawat itu yang diterima Allah, tapi salawat itu kehebatannya, dengan salawat itu amalan-amalan lain yang di situ ada salawat diterima oleh Allah, karena ada salawatnya, Dan salawat itu juga berfungsi sebagai peninggi derajat hamba di sisi Allah. Nah, kalau kita hendak ma'rifat lawan Allah, dalam kitab Durrun Nafis itu disebutkan kitab Durrun Nafis. Nah, itu. Jadi kalau kita hendak ma'rifat lawan Allah, disebutkan di kitab Durrun Nafis itu, baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 10.000 sehari. Kada belanggar 2 tahun akan diberi Allah ma'rifat. Tapi sebagian guru mengatakan kada mesti 2 tahun, tergantung irtibat kita, tergantung hati kita. Bila semakin kuat ikatan kita lawan Nabi, semakin cepat itu untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita misalnya baca salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, tapi hati lalau, tetap berpahala dan tetap akan menyampaikan kita kepada Allah. Tapi nang kaya itu caranya salawat, waktu bersalawat pikiran kepahumaan, ke pasar, ke dagangan, nah itu lambat nang kaya itu. Tapi kita menyampaikan aja ke Allah Ta'ala, paling tidak hendak mati kena orang kaya itu, asal rutin. Tapi bila waktu bersalawat, inya ingat lawan baginda Nabi, inya ingat bahwa aku ni bersalawat adalah berkat baginda Nabi, inya ingat aku ni bersalawat itu semuaannya itu berkat madatnya Nabi, atau lebih di dalam lagi, aku ni bersalawat sebenarnya hanya mazhar, kenyataan daripada Allah memuji kekasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Kita ni kada kawa bersuara, kada kawa berucap, kada kawa berbuat bila kada Allah nang menggerakkan. Nang kaya wayang, kada kawa bergerak, kada kawa bepandir bila kada si wayang nang bergerak bepandir. Nah, makhluk itu hakikatnya tuh daripada contoh perumpamaan saja. Kita ni bila kada Allah nang mau ngapakan, dak bersuara. Lalu alangkah beruntungnya seorang hamba ketika Allah itu memilih dia agar menjadi kenyataan daripada bersalawatnya Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya kada merasa dirinya nang bersalawat, kada merasa inya nang bersalawat, tapi nang dalam musyahadahnya, syuhud pandangan hatinya, inya ini cuma mazhar atau kenyataan daripada Allah yang memuji kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang yang kayak ini bersalawatnya cepat sampai kepada Allah, cepat ma'rifatnya kepada Allah. Tapi bila nang kayak kita nih muntung aja nang bersalawat, pikiran terabang ke sana kemari, nah ini lambat namun tetap mendatangkan manfaat bagi kita. Nang bersalawat itu tetap mendatangkan manfaat. Apa manfaatnya? Dosa diampuni, rahmat Allah turun lawan kita,
Dan berkat salawat itu kayaknya insya Allah kita akan diberi Allah ma'rifat. Kada cepat lambat. Pokoknya orang yang mengamalkan salawat lawan baginda Nabi itu kada keluar daripada dunia kecuali dengan iman. Orang yang mengamalkan salawat lawan baginda Nabi itu kada ada yang matinya su'ul khatimah. Orang yang mengamalkan salawat lawan baginda Nabi itu kada ada matinya itu di luar Islam. Bahkan seandainya orang yang bersalawat lawan Nabi itu di Lauhil Mahfuz tertulis ahli neraka, di Lauhil Mahfuz takdir di Lauhil Mahfuz orangnya ahli neraka, tapi pada kenyataannya di alam dunia inya bersalawat lawan baginda Nabi, inya mengamalkan salawat lawan baginda Nabi, maka tulisan di Lauhil Mahfuz itu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulisan itu akan diganti oleh Allah. Yang asalnya ahli neraka akan dirubah menjadi ahli surga. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah bahwa alhamdulillah kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali di majlis salawat Dalail Khairat Riyadul Muhibbin ini. Mudah-mudahan dan berkat salawat yang kita baca, mudah-mudahan dan sebab perkumpulan kita pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dan dengan berkat Nabi yang paling mulia, Allah menjadikan kita hamba yang dicintainya. Mudah-mudahan kita juga dijadikan Allah sebagai umat yang mencintai Nabi dan juga dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam.